kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Saya percaya semua sehat-sehat. Buat saudara-saudara kita yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah kita, Shalom. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang sama. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat Tuhan, kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang kembali Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kami tidak melihat jumlah yang hadir, tetapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, Tuhan Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan melindungi, Tuhan pakai semua kami yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati juga semua jemaat tempat ini Tuhan dengan berkat yang sama. Dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau baca Mazmur 91. Kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita beri tepuk tangan buat janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan baca Pentakosta ketiga. Kita baca sama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh sangat baik. Kalau sampai hari ini kita ada sehat, semua hanya anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kita semua. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Tuhan hanya minta hati kita. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan.
akan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita nyembah Dia. Kita beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia-Mu, nyata perlindungan-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan diam saudara. Haleluya. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mungkin saat ini kita belum melihat berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, tapi percaya janji-janji Tuhan berlaku ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita masih melalui sebuah perjalanan, sebuah proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Tuhan beri, buat keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih buat anak-anak tercinta. Terima kasih buat pasangan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Tuhan beri. Terima kasih buat sehat selalu yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan
buat keluarga rohani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang Tuhan beri. Terima kasih tak terhitung berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya syukur yang bisa kami naikkan ke hadirat Tuhan. Untuk semua berkat, buat semua anugerah-Mu, kasih sayang perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah banyak menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita mau sedikit menari buat Tuhan. Banyak juga boleh, yang mau lebih banyak boleh. Kita kata-katakan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Katakan dia membelaku.
kepada Tuhan. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Kita lambaikan tangan kita. Banyak kali kita jatuh, tetapi kita percaya Tuhan selalu menopang kita. Kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Ada amin, saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah saudara dan saya. Apabila kita hidup berkenan kepadanya, kita tidak sampai tergeletak jatuh. Sebab tangan Tuhan akan menopang saudara dan saya. Kita lambaikan tangan, katakan tangannya. Oh tangannya. Oh tangannya. Tangannya. Oh tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tak katakan tangannya sampai kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Oh tangannya. Oh tangannya. Tangannya. Oh tangannya. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini. Karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan,
Tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan, sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kadang kita merasa gelisah dalam hidup kita. Kita belum mendapat jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru, kita memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Kita percaya Tuhan tidak jauh dari kita.
hanya sejauh doa. Percaya, berseru, memanggil namanya, berdoa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita katakan berseru. Firman Tuhan, silakan. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Kita percaya. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia saja sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, hanya Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Allah kami Tuhan. Terpujilah Tuhan namamu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus ya Bapa Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang melimpah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang ada masalah Engkau buka jalan Tuhan. Oh Tuhan, yang ada lemah lesu Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami percaya Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berseru dan berharap Tuhan. Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Penuhlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih semuanya. Bila Roh Kudus Tuhan, segala pikiran kami, hati kami Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan. Roh Kudus, kami duduk diam di hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami Yesus, kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Amin, luar biasa. Kenapa sih? Kalau kita apa kabar? Luar biasa. Amin. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adalah layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Amin. Kami percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan. Ada kelegaan dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Dan kita hidup penuh dengan kasih anugerah Tuhan. Amin. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, satu senang kalau kita ini bisa memuji, menyembah Tuhan. Amin. Daud mengatakan, aku bersuka cita. Kita dikatakan orang, mari ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan apa sih? Duduk diam? Enggak. Amin. Ke rumah Tuhan memuji, meninggikan Dia, dan menyembah Dia, karena Dialah Allah.
Amin. Inilah kekuatan kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Roma pasal 4, 18 sampai 25 kita baca bersama-sama. Roma 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama sampai 25. 1, 2, iya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membagikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh kebenaran kita. Amin. Tema khotbah saya pagi hari ini, berkat orang percaya. Amin. Kita tahu Abraham dipanggil Tuhan ketika dia umur 75. Abraham, pergilah engkau dari keluargamu, dari negerimu, dari sanak keluargamu, dari bapakmu. Pergilah ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dia sampai di Kanaan. Inilah tempat yang akan aku berikan kepada engkau dengan keturunanmu. Tapi kenyataannya sampai saat ini Abraham sudah 25 tahun menunggu. Keturunan belum ada. Padahal umurnya sudah 100 tahun. Abraham berkata, Tuhan, apa yang kau telah berikan kepadaku? Aku akan menjadi bapa bangsa yang banyak keturunan dan engkau akan menjadikan aku bapa bangsa yang besar. Tapi apakah Tuhan itu berjanji itu langsung besok, lusa, bulan depan, tahun depan terjadi? Tidak. Abraham berharap kepada Tuhan selama 25 tahun dia menanti Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Dia berharap kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah segala-galanya bagi dia. Dan dia tahu kalau Tuhan berfirman, Tuhan itu akan menepati segala janji-janjinya. Kita tahu Abraham sudah tua, sudah umur 100 tahun. Dia melihat keadaannya yang saat ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia mempunyai keturunan. Sarah sudah tertutup rahimnya. Apa mungkin? Dia berkata tidak mungkin kalau menurut kondisinya saat ini. Tapi terhadap janji Tuhan, dia percaya. Mungkin kita juga sama, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kelihatannya kita tidak mungkin, masalah kita, persoalan kita saat ini tidak mungkin bisa terselesaikan.
Tetapi kita selalu berharap pada Tuhan. Kita tahu Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menolong Abraham. Dia juga Tuhan yang kita sembah sama. Dan janji-janjinya itu iya dan amin. Banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mempunyai masalah. Kenapa? Tuhan, mungkin belum saatnya Tuhan menolong. Dia tidak sabar, dia kecewa kepada Tuhan, dia khawatir. Ini yang membuat menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ini yang menghambat kuasa Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tahu, mujizat terjadi ketika kita percaya. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya tidak mungkin dalam hidupnya. Tapi kita percaya terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Ini Abraham itu bapak yang luar biasa. Sebagai bapak orang banyak bangsa percaya. Di mana Tuhan berkata, berjanji kepada Abraham, siapa yang mengutuk engkau, akan aku kutuk. Kalau engkau diberkati, aku akan memberkati. Ini janji Tuhan. Dan aku membuat bangsa yang besar. Kepadamulah akan menjadi berkat. Kita ini adalah keturunan Abraham. Percaya kepada Tuhan, kita ini adalah keturunan Tuhan yang berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai janji-janji itu. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kenapa banyak orang-orang yang karena kurang percaya kepada Tuhan. Aduh Tuhan, masalah saya besar Tuhan. Kehidupan saya sulit Tuhan, sulit, susah Tuhan. Enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin Tuhan. Inilah yang akan menghambat janji-janji Tuhan terhadap hidup kita. Abraham juga sama, tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada karena Engkau Tuhan yang berjanji, maka aku akan percaya. Bahkan Abraham memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi kunci dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah persoalan, kita muliakan Tuhan. Kita bersekutu kepada Tuhan. Kita berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah, datanglah ke rumah Tuhan. Ke gereja, bersama-sama bersekutu, meninggikan Dia, menyembah Dia. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Ini. Kita percaya bahwa Abraham itu tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sanggup melakukan ini. Kita juga percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, janganlah pernah takut, khawatir. Kita ini mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Aduh, Tuhan. Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita di tangan Tuhan itu seperti tukang periuk yang akan membuat bejana. Coba kita buka Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Kita ini sama seperti tukang periuk akan membuat bejana yang baik. Begitu dilihat ada batu kecil, dihancurkan lagi, dilumat lagi, dibanting lagi, sampai itu akan menjadi yang terbaik. Begitu melihat akan menjadi bejana, dia kurang bagus, dia banting lagi, dia bikin lagi, hancurkan lagi, jadilah bejana yang baik. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara,
ketika kita di tangan Tuhan, Tuhan banting, Tuhan tekan kita, Tuhan ada masalah buat kita. Bukan ada masalah, tapi Tuhan baik untuk kita ini menjadi bencana yang baik dalam hidup ini. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau ada masalah, aduh Tuhan masalah lagi Tuhan, masalah. Ya kita bersyukur aja lah. Amin. Kita bersyukur. Saya juga sama, kadang-kadang ada masalah, aduh Tuhan masalah. Tapi saya ingat firman Tuhan, kita bersyukurlah Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberi kami kekuatan, kemampuan. Supaya apa? Supaya saya bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan. Ini yang terbaik dalam hidup kita. Jangan telah merasakan, aduh Tuhan, masalah lagi Tuhan. Tapi kita percaya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih dekat. Tadi dikatakan, waktunya sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Kita ini hidup di dalam akhir zaman daripada akhir dari segala masalah. Hamba-hamba Tuhan mengatakan, sudah waktunya. Kapan? Tidak tahu. Pak Niko sering mengatakan, tahun 2033, everyone. Setiap orang akan terjangkau untuk datang, akan bertemu dengan Tuhan secara ontektik melalui Roh Kudusnya. Kita harus meresponi, waktunya tidak sedikit. Makanya Bapak Ibu banyak orang, aduh masih sana, masih. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, waktunya tidak akan lama lagi. Kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kapan kita tidak tahu. Tapi saya percaya waktunya sudah dekat. Kita masih ada kesempatan untuk mendekat kepada Bapa. Mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita baca di Daniel itu, waktunya, masa-masanya masih Tuhan memberi kesempatan untuk kita untuk mendekat. Kalau sudah Tuhan sudah menutup, waktunya sudah habis, kita tidak bisa apa-apa. Seperti gadis bodoh dan bijaksana. Kalau pintu sudah tertutup, tidak bisa terbuka dalam hidup. Amin. Mari. Waktunya sudah dekat. Kapan lagi kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Saat inilah kita mencari Tuhan. Tuhan itu baik. Baik, baik, baik bagi orang yang percaya, yang selalu berharap kepada Dia. Harapanku adalah siapa? Tuhan tadi. Pengharapanku adalah Tuhan. Kepada siapa kita berharap? Saya sih berharap kepada Tuhan. Harapanku adalah harapan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita harus percaya. Kita percaya karena Tuhan mengasihi kita. Kita bergaul kepada Tuhan. Memang Tuhan itu enggak terus langsung kita minta ditolong, terus besok jadi, enggak. Kita perlu pergumulan terus supaya apa? Makin iman kita makin kuat kepada Tuhan. Iya Tuhan, memang betul Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kalau kita dikasih seperti Bapak Ibu, kita baca bangsa Israel yang dibawa Musa, mujizat sudah ada, laut dibelah,
Makan dikasih dari surga. Daging dikasih. Tetap tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Makanya satu saya berenungkan, kenapa dia tidak percaya? Kuasa Tuhan ada. Di depan matanya dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi dia tetap tidak percaya. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa bangsa Israel tidak percaya kepada Engkau? Kuasa-Mu ada. Mujizat-Mu ada. Inilah menyatakan pada kita semuanya. Kita ini harus percaya kepada Tuhan. Untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk diberkati. Kita harus percaya kepada Tuhan. Memang saat ini belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena harapanku adalah harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang kita nanti-nantikan dalam hidup ini. Coba buka Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Inilah ada kekuatan dalam hidup ini. Itu dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semuanya Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lemah, lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Memang kita menantikan Tuhan juga harus ada kekuatan baru dalam hidup ini. Tuhan mau supaya kita ini juga menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan. Bukan terus langsung kekuatan kuat, enggak. Tapi pelan-pelan, tapi pasti dalam hidup ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam saat-saat penantian pengharapan yang Tuhan mau memberkati kita. Bagaimana kita ini bisa meraih berkat Tuhan? Satu, janganlah bimbang dalam hidup ini. Jangan khawatir. Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya. Tapi engkau yang percaya, aku menyediakan. Amin. Tuhan sudah menjanjikan itu. Janji Tuhan iya dan amin. Memang yaitu berharap kepada Tuhan. Kalau dulu kita masih muda, kita ini kalau mau ketemu seseorang, dan kita ini menunggu terus, rasanya membosankan. Betul Bapak Ibu Saudara? Kok nggak datang-datang sih? Keluar, masuk. Kapan dia datang? Telat datang. Amin. Tapi kita tetap berharap. Ini. Tuhan juga sama. Kita menantikan Tuhan itu. Menantikan waktu adalah waktu yang membosankan. Amin. Adakah Bapak Ibu Saudara kalau menantikan sesuatu enggak bosan? Pasti bosan. Lama sekali. Kok enggak datang-datang? Tapi endingnya pasti datang. Pasti ada. Karena kita menantikan Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidup ini. Ada kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali terbang, naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Ini firman Tuhan. Kadang-kadang saya juga lemah. Saya pegang firman Tuhan. Ya dan amin. Ya dan amin Tuhan. Saya percaya Tuhan. Aduh Tuhan,
kapan Tuhan waktunya? Masih jauh di sana, belum kelihatan juga. Jauh lama Tuhan, tapi saya percaya ada waktunya bagi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kita dikte, Tuhan besok Tuhan, nggak bisa. Lusa Tuhan, nggak bisa. Bulan depan Tuhan, nggak bisa. Kita ini di tangan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Mau jadi ada apa kita ini? Kita nggak bisa melawan Tuhan. Seperti tukang periuk mau bikin bejana. Bejananya jelek, banting lagi. Dilumat lagi. Dibikin lagi. Nggak suka, hancurin lagi. Sampai menjadi bejana yang bagus. Untuk ditempatkan rumah kita yang bagus. Dilihat orang indah pada waktunya. Amin. Juga kita juga sama Tuhan membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita akan menjadi baik di hadapan Tuhan. Supaya dia bencana yang indah di rumah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan. Jangan pernah bimbang dalam hidup ini. Percaya sajalah. Percaya sajalah. Percaya sajalah. Amin. Kita percaya. Yang kedua, tetap berharap. Abraham itu tetap berharap. Biarpun umurnya sudah 100 tahun, tapi dia tetap berharap pada Tuhan. Amin. Tidak mungkin. Tapi itu mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu gampang memberkati kita. Gampang mencurahkan berkatnya. Kuasanya itu gampang sekali. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh kuasa. Kuasa Tuhan penuh. Pasti akan dilaksanakan. Karena apa? Janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Karena hal itu diberitahukan kepadanya ketika ia percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan beritahukan itulah menjadi kebenaran dalam hidup ini. Amin. Dan ini janji Tuhan. Kata-kata ini yaitu hal ini diberitahukan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. 24 itu. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan kepada kita. Amin. Ini firman Tuhan. Tuhan yang berjanji. Bukan saya, bukan hambanya Pak Wil, bukan Tuhan. Kita percaya, kita orang Kristen 100% percaya akan Alkitab. Ini adalah janji-janji Tuhan yang ditulis oleh Tuhan melalui orang-orang yang dipercaya. Kita percaya. Ini adalah firman Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi dalam hidup kita. Tetapi tulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Ketika kita percaya, Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati. Kita sudah merayakan kematian Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kita sebagai orang percaya paling malang dalam hidup ini kalau Tuhan tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Dia bangkit. Dia memegang hari esok. Hari esok ada di tangan Tuhan. Kesusahan kita hari ini cukuplah hari ini. Besok lain lagi dalam hidup ini. Amin. Penderitaan hari ini cukuplah hari ini. Kata Tuhan. Besok ada masalah lain. Kita tidak tahu. Hidup ini karena ada di tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang telah bangkit di antara orang mati, dan Tuhanlah yang akan kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini
Yesus mati, bangkit, hidupnya diserahkan karena mengganti kita. Sekarang kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang kita takutin dalam hidup ini? Kita tahu bahwa orang percaya pasti diberkatin dalam hidup ini. Janganlah takut dalam hidup ini. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah ingkar janji apa yang telah dijanjikan dalam hidup ini. Kita percaya. Abraham dijanji Tuhan waktu umur 75. Sekarang dia umur 100 tahun. Tetap janji Tuhan ditepatin. Engkau akan punya anak tahun depan. Tuhan, mana mungkin? Bagi Tuhan, mungkin. Amin. Dan Tuhan menggenapin apa yang sudah dijanjikan dalam hidup Abraham. Dan kita ini adalah anak-anak Abraham. Anak-anak yang percaya. Kita ini juga anak Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Jangan kau bimbang dalam hidup ini. Jangan khawatir apa yang akan kita makan, minum, kita pakai. Karena itu semua disediakan bagi Tuhan. Bagi orang yang berharap kepada Dia. Orang yang percaya kepada Dia. Amin. Mari Bapak, Ibu Saudara, kita percaya bahwa janji Tuhan itu ada dalam hidup kita. Akan diberkati. Janganlah bimbang kepercayaan kita. Justru Abraham semakin dekat kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Demikian juga kita. Kita harus semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Dan kita berharap pada Tuhan. Janganlah berharap kepada yang lain. Berharaplah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Allah kita yang mati untuk kita. Menebus semua dosa-dosa kita. Dan sekarang sudah bangkit. Duduk di sebelah kanan Bapa. Menghakimi kita. Dan akan mencurahkan kasih anugerahnya kepada kita, kepada anak-anak yang selalu berharap kepada Dia. Amin. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan kami semuanya Tuhan. Dan Engkau yang akan melaksanakan semuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Seperti Abraham Tuhan. Yang Engkau telah janjikan Tuhan. Tapi di masa tuanya Tuhan. Yang merasakan Tuhan, tubuhnya sudah lemah, lesu Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Tapi bagi kamu, Engkau mungkin Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan. Engkau berkuasa atas semuanya Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Yang percaya kepada Engkau, yang berharap kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Bila Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi Tuhan keperluan untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang Maha Kuasa. Kepadamu lah Tuhan kami bersyukur dan berharap Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, umat-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Engkau sendiri yang tahu Tuhan. Masalah persoalannya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Tolong Tuhan. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Waili Tuhan. Ibu, anak, mantu, Engkau berkati Tuhan. Jemaat di tempat ini Tuhan. Pelayan-pelayan pekerja-Mu, Engkau berkati Tuhan. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan nama-Mu di tempat ini ditinggikan Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membawa Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini. Karena di sini ada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami lepaskan kuasa-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan.
karena Kau Allah yang luar biasa. Kau sanggup melakukan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara diberkati. Haleluya. Saya diingatkan lagu ini, percaya saja. Percaya. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Ini lagu kesukaan Bapak Pendeta Bambang Rianto. Sahabat saya, gembala saya dahulu. Waktu bersama-sama membuka gereja di GBI Kebayoran. Beliau paling suka ketika ada masalah, beliau langsung nyanyi lagu ini. Tiba-tiba waktu Pak Suwanto menyampaikan kebenaran firman ini, saya aminkan itu. Saya diingatkan lagi untuk percaya saja. Seberapa berat pun mungkin keadaan kita saat ini, kita percaya saja. Sama seperti Abraham, percaya aja. Walaupun tidak ada harapan untuk percaya. Karena dia merasa udah gak mampu lagi. Apalagi begituan. Sarah juga udah mati haid. Tapi nyatanya bisa tuh. Gitu ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, juga bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih buat nambahnya Pak Pendeta Suwanto. Ini bukan Kyonghi ya, tapi terima kasih. Ya, Tuhan pakai lebih lagi di waktu-waktu mendatang bagi khotbah kemuliaan namanya. Baik, kita akan memberi. Semua sudah siap dengan amplop persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memberi buat perjalanan Tuhan di tempat ini. Bapak terima kasih kalau kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan datangnya daripada-Mu. Kami angkat amplop persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Baik itu betul persembahan umum, pembangunan, diakonia, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, ulang tahun gereja, apapun namanya. Bapak berdoa berkati tangan-tangan yang beri. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan melola supaya keluar dalam takut akan Engkau Tuhan, semata-mata bagi pelebaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih-kasih Kristus, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Taruhkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Dalam cinta kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan,
dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap tinggal dalam percaya. Sebab semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita yang percaya melalui pengharapan ini, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.